Halo semuanya, aku Muhammad Fathul Akmal, biasa dipanggil Akmal, NIM 3 digit aku 136, aku dari Universitas Diponegoro, tahun angkatan 2025, prodi aku Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman pada tahap C++. Kemarin kan kita sudah membahas tentang program Python sampai project flashcard. Nah, sekarang kita merujuk pada C++. Di mana itu materinya sih? Di sini aku akan menjelaskan paling mendasar dulu tentang C++. So, stay tune aja sampai akhir video ini di part ke-9. And then, akan ada part-part lanjutan dari video C++. So, stay tune ya guys. Oke, kita keluarkan dulu di ininya, PPT-nya. Nah, biar enak bangetnya. Nah, yang pertama adalah tujuan dari aku buat video ini itu apa sih? Atau mungkin tujuan dari teman-teman belajar tentang C++. Nah, di sini tujuannya adalah menjelaskan bahasa pemrograman C++, and then membuat program bercabangan berdasarkan kondisi. Terus yang ketiga, mengelola error tanpa panik serta mampu mendiagnosa masalah program. Nah, what is that C++? Oke, fundamental C++ yaitu materi dasar pemrograman, pemahaman konsep, sintaks, variabel, dan logika dasar. Di sini aku sudah nyiapin beberapa penjelasan di Microsoft Word. Kalian lihat aja ya. Nah, di sini udah aku jelaskan yaitu apa sih C++ itu? C++ adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang menggabungkan fitur pemrograman, prosedural, dan berorientasi objek dikembangkan oleh Brian Sturtrup pada awal 1980-an sebagai pengembang dari bahasa C. Bahasa C++ banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi game, perangkat IoT, sistem operasi, robotik, dan software pemrograman. Nah, keunggulan C++ apa sih? Performa sangat cepat, mendukung prosedural dan object oriented, membantu mengakses memori, serta langsung banyak digunakan dalam industri dan akademik. Portable, bisa dijalankan di banyak platform. Jadi, kalau misal kita bayangkan sebagai perbandingan dari Python, C++ itu lebih ke upgrade-nya guys. Yang namanya C++ berarti lebih plus-plus seperti itu. Jadi dia lebih canggih lah. Terus selanjutnya di sini kita sudah jelaskan tadi ya. Nih di sini ada namanya tentang struktur program C++, yaitu pagar include. Dostream ini adalah untuk memasukkan library yaitu using space standard int integer ya int main terus count hello world return. Jadi seperti ini. Jadi di dalam program itu seperti ini guys. Jadi ada bagian deklarasi include, terus yang kedua bagian deklarasi namespace, terus bagian deklarasi fungsi. Oke, itu adalah struktur program C++. Selanjutnya adalah tipe data. Tipe data di C++ ini ada namanya integer, float double, char, string, dan ball. Nah, di sini itu ball itu boolean ya, true atau false, seperti di Python. Nah, yang kalau C++ itu ada beberapa tipe data yang menyerupai Python, yaitu di sini aku besarin dulu. Integer adalah bilangan bulat, terus float adalah bilangan desimal ketelitian standar, double adalah desimal presisi tinggi. Jadi float itu adalah komanya yang lebih sedikit dibandingkan double, seperti itu. Terus kalau chart yaitu adalah menampung satu karakter.
string menampung kata atau kalimat. Boolean adalah true or false, seperti itu. Nah, di sini aku ada tabel. Tabelnya itu tipe data chart. Ukuran memori adalah 1 bit. Terus jangkauan nilainya adalah -29 sampai plus atau positif 127. Yaitu selanjutnya adalah int atau integer ya. Itu tipe datanya adalah 4 bit sampai -2104 2 juta berapa ini 2 miliar ya? Ya, sampai 2 miliar. Minus hingga plus 2 miliar. Sebanyak itu. Terus di sini ada namanya short. Itu sekitar 32.000 -32.000 hingga plus 32.000 sekian. Terus long itu adalah 4 bit. Itu sekitar 2 miliar hingga plus 2 miliar. Itu unsigned integer adalah 4 bit 0 bilangan 0 lebih dari plus tentunya sampai 4 miliar 294.877 sekian, banyak banget. Terus yang bawah adalah 1 bit yaitu true or false. Floating yaitu 4 bit 3,4 dikali 10 pangkat minus 2 hingga 3,4 kali 10 plus 38. Jadi pangkatnya ada banyak sampai minusnya juga ada banyak. Double yaitu adalah 4 bit 1,7 kali 10 minus 308 hingga 1,7 dikali 100 plus pangkat 308. Jadi lebih banyak ya minusnya. Ini kan perbandingan dari apa ya, float sama yang double. Jadi ini bilangan koma yang banyak angkanya. Seperti itu. Minus dan plusnya itu long double adalah lebih banyak dari double guys. Nah seperti ini untuk pemrograman di C++ atau ini aku dapat di Notepad ya. Ini dalam Notepad seperti ini. Tentu tidak lupa di bawahnya ada return. Oke, seperti itu. Materi selanjutnya adalah variabel dan konstanta. Apa sih konstanta? Yaitu adalah integer umur. Itu sama dengan 20. Cost float PI adalah 3,14. Itu adalah pi ya. Seperti ini. Ini adalah materinya. Variabel digunakan untuk menyimpan data. Oke, selanjutnya adalah operator dan operator yaitu aritmatika, logikal, relasional, assignment, increment, or decrement. Nah, apa sih itu aritmatika, relasional, logika, assignment, increment, and decrement. Kalau aritmatika adalah plus, minus, kali, bagi, dan persen. Terus relasional adalah kurang dari, plus dari. Ini adalah dia sama dengan tapi lebih dari sama dengan, yaitu kurang dari sama dengan. Ini adalah sama. Jadi misal true sama ini sama dengan double 2 tuh. Jadi nilai benar itu adalah 2 gitu. Terus ada seru sama dengan, yaitu logika adalah n dan ada ini itu adalah segmen sama dengan plus sama dengan minus sama dengan dikali sama dengan. Increment atau or decrement adalah plus plus min. Nah selanjutnya adalah percabangan. Percabangan yaitu if atau else and switch seperti ini. Nah contohnya seperti ini guys. Misal nilainya adalah kurang dari 75. Misal dia kurang dari 75 berarti akunnya adalah lulus. Misal terus else adalah akunnya adalah tidak lulus. Seperti itu. Jangan lupa dikasih tanda ini ya setiap ini ada ini ya, karena dia menandakan untuk kurang buka, kurang tutup, dia kayak merangkap gitu loh guys. Switch menu adalah case 1, itu adalah karena lebih 1 break. Terus misal kedua adalah default, tidak ada, misal tidak ada pilihan ya udah di awal seperti itu. Selanjutnya adalah perulangan for while to while. Ya, terus nah di sini kan ada nih
perulangan, yaitu for adalah integernya adalah sama dengan 0, I sama dengan lebih dari 5, I plus plus. Itu banyak guys di sini. Ada while, ada do while. And then the last one, fungsi return type function name. Nah, apa sih itu? Nah, di sini ada namanya return type name function, yaitu parameter. Terus di sini contohnya adalah int ditambah int a, int b, berarti return plus a plus b. Seperti itu guys. Nah, untuk materi ini sudah selesai. Cuman di sini ada tambahan beberapa ya. Oke, yang ke-10 yaitu pemrograman orientasi objek atau OOP. OOP memiliki 4 konsep. Encapsulation, menyembunyikan data, inheritance, pewaris class, polymorphism, kemampuan memiliki bentuk berbeda, abstraction, menyembunyikan detail kompleks. Contoh kelas mobil yaitu public, string, merek, terus void jalan, habis itu con, mobil berjalan guys, seperti itu. And then a pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alat memori. Gitu. Ini adalah array. Array menyimpan banyak data dalam satu variabel. Ini satu variabelnya seperti ini. Ada beberapa array ya. Penanganan file, membaca dan menulis file menggunakan fstream ya, include dan lain-lain. Contoh teks, contoh .text, bla bla bla, seperti itu. Oke. Di sini sudah selesai. So kita lanjut ke tahap selanjutnya ya guys. Oke, di sini aku sudah membuat tentang checklist penjelasan menanti ya. Di sini ada yang pertama yaitu robotika dasar, Arduino, pembacaan sensor, kontrol motor, dan demo hasil dengan tinkercad.com. Oke, first step ya, yang pertama adalah Arduino adalah sebuah papan microcontroller yang dapat digunakan untuk memprogram atau mengontrol berbagai alat perangkat elektronik seperti sensor, motor, LED, buzzer, dan perangkat otomatis lainnya. Arduino dapat menerima input misalnya tombol sensor gerak, sensor jarak, sensor suhu, dan lain-lain, dan kemudian memberikan output, misalnya menyalakan lampu dan menggerakkan motor, mengeluarkan suara, dan mengirim data. Singkatnya, Arduino adalah otak kecil memberi perintah ke benda elektronik. Nah, di sini Arduino terbagi bagian utama, yaitu bagian hardware. Itu ada ditemukannya pin input, pin output, port USB, dan microcontroller chip, yaitu sebagai otaknya. Nah, bagian fungsinya di sini adalah pin digital, yaitu untuk on off LED sensor sederhana. Setahu aku pin digitalnya itu ini ya bisa plus ya. Tergantung ininya, rangkaiannya. Pin analog membaca nilai sensor lebih detail. Kalau nggak salah juga pin digital bisa minus kalau nggak salah ya. Aku lupa, aku misalnya pernah megang juga Arduino dulu. Ada ground itu minus. Arduino juga ada output 5 volt atau 3,3 volt sebagai tegangan ke sensor. Jadi kita tidak perlu ini ya, membutuhkan power supply karena input dari Arduino sendiri itu juga 9 volt. Nah, kalau softwarenya adalah menggunakan Arduino IDE. Di sini ada programnya. Oke, kita langsung aja masuk ke ini ya, tinkercad.com. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam tinkercad.com ya. Di sini aku sudah ada namanya Arduino. Nah, kita beri penjelasan sedikit ya. Nah, di sini adalah pin digital ya. Terus ini ada pin ground, kita sambungin ke katoda dioda. Terus selanjutnya adalah pin analog. Di sini biasanya dibuat potensio guys, seperti itu. Terus di sini juga ada pin output. Nah, di sini ada pin 3,3, ada 5 volt, ground, dan ini pin input dari Arduino ya. Tapi biasanya Arduino itu inputnya juga dari sini ya. Sama juga dari sini. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada yang namanya void setup dan void loop.
Kalau void setup itu biasanya digunakan untuk pin dan void loop digunakan untuk programnya. Jadi program akan looping di dalam sini. Contohnya seperti ini. Kita langsung run aja. Nah, 500 ini adalah setengah detik. Kalau yang 1000 ini adalah 1 detik seperti itu. Di sini adanya komponen LED. Ini LED biasanya menggunakan tegangan berapa ya? Kalau nggak salah dia maksimalnya dia 3 volt dah, kayaknya dah. Terus ini ada ini 220 ohm. Kita pakai satuannya adalah ohm aja. Jadi tidak pakai kilo ohm, mega ohm, giga ohm, kita nggak pakai itu. Oke, selanjutnya di sini aku ada project. Nah, ini bukan laptop ya. Nah, di sini aku ada project. Kita akan jelasin sedikit ya. Nah, di sini ada namanya sensor jarak dan LED serta resistor 333 kayaknya, 330. Oke. Habis itu penjelasan program. Di sini itu adanya program untuk sensor jarak sama LED. Yang pertama di sini adalah sensor jarak. Di sini ada lagi ini jaraknya. Jaraknya yaitu serial printnya yaitu sentimeter yang dibutuhin. Terus dia akan uh, kurang dari 20 detik LED akan menyala. Jika kecuali dia akan mati. Misal lebih dari misal dia kurang dari, misal di sini kan jika jaraknya lebih dari dan kurang dari 0 berarti dia akan lebih dari 0 berarti dia akan menyala. Tapi kalau misal kurang dari itu dia akan mati. Contohnya seperti ini guys. Nih, ini jarak tuh. Dia jika dia kurang dari 20 dia akan mati. Nih, tapi dia dia ketika dia lebih dari 20 dia akan mati. Ketika dia kurang dari 20 dia akan menyala. Nah, seperti ini halnya. Jadi jika dia lebih dari 20 dia akan mati. Tapi kalau misal dia kurang dari 20 dia akan menyala. Jadi ini adalah programnya ya. Programnya ada di sini. Terus di sini juga untuk LED-nya guys. Ini untuk LED-nya. Oke. Sekarang aku ada program untuk motor. Nah, di sini adanya motor servo. Kita run aja. Nah, di sini adanya motor servo. Ini adalah bentuk fisik motor servo. Jadi motor servo itu dia diberikan tegangan 5 volt. Habis itu ground, nyambung ke ground. Untuk pinnya adalah pin digitalnya masuk ke pin 9. Nah, di sini itu dia 180 derajat ya, karena motor servo itu tidak bisa 360 seperti itu. Nah, di sini programnya ada di sini. Ya 15 milisecond. Jadi seperti itulah untuk programnya. Jadi misal dia, nah ini dilihat di sini dia 15 milisecond, terus ini juga 15 milisecond seperti itu. Ini adalah demonstrasi dari Arduino ya. Oke, selanjutnya adalah lintas bahasa. Lintas bahasa itu adalah konsep logika dasar pemrograman. Logika dasar adalah sekumpulan aturan dalam menyusun aturan program agar komputer mengambil keputusan dan mengulang tugas secara otomatis berdasarkan konsep, operator, percabangan if, perulangan loop, input, dan output. Di awal sudah aku sempat singgung sedikit ya, cuman di materi kali ini kita akan memperdalam. Contohnya adalah variabel yaitu fungsi menyimpan data, operator adalah menghitung perhitungan OR logika, percabangan if, program memilih kondisi, perulangan loop, mengulang proses, and then input atau output yaitu interaksi data. Selanjutnya adalah variabel dan input. C++-nya yaitu sintaksnya adalah const.
Ini variabelnya seperti ini ya. Terus JavaScript-nya adalah console.log kurung buka kurung tutup. Ini adalah PHP yaitu echo. Variabel adalah tempat penyimpan data di dalam memori komputer sama seperti kontak atau wadah. Nah, analoginya seperti ini. Dunia nyata sama dengan pemrograman. Botol berisi air adalah variabel berisi angka. Loker diberi nama, variabel diberi nama. Misalnya kamu punya variabel bernama umur, berarti kamu membuat wadah yang menampung nilai seperti 17, 18, 19, seperti itu. Jadi, eh, kamu punya nama umur, berarti kamu punya wadah. Jadi misal kayak Akmal sama dengan 17, seperti itu. Output adalah hasil atau informasi yang ditampilkan oleh program ke layar setelah program diproses. Biasanya tadi dengan print, seperti itu. Itu kalau misal kita ingin mengetahui hasil. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah variabel dan output. Jadi di sini adanya include iostream using namespace. Nah, di sini adalah variabel integer input sama dengan 18. Seperti itu, misal di umur, ini juga di JavaScript ya, ini juga di PHP. Nah, kalau misal if percabangan yaitu adalah if else. And then di JavaScript nggak sama if else, di sininya juga, tapi di sini bedanya itu count. Count ini nanti kan variabelnya kan, seperti itu. Nih variabelnya di sini. Count itu termasuk dia sebagai sintaks variabel. Jadi wadahnya gitu loh guys. Jadi tiap-tiap ini berbeda. Nah, misal if percabangan sama, and then di sini adalah switch banyak kondisi. Ini variabelnya adalah dua. Misal dia nilainya case 1 adalah insert, break, case 2 update, defaultnya adalah exit, seperti itu. Ada beberapa menu. Selanjutnya adalah loop yaitu perulangan. Itu for i sama dengan 1, i lebih dari 5, i plus plus. Contohnya adalah apa di sini seperti itu. Nah, kesimpulan perbedaan inti adalah kalau misal di C++, di C++ komunikasi iya, JavaScript tidak, PHP tidak. Nah, ini adalah kesimpulannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya, guys. So, stay tune aja, semangat. Kita lanjut ke rangkuman dan tips konsep inti C++ dan cara menulis kode rapi. Oke, kita langsung aja bahas ya apa itu C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang mendukung paradigma prosedural OP dan modular. Banyak bahasa ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop, game, engine hingga sistem embed karena penggunanya performanya yang tinggi. Satu konsep inti C++ yaitu variabel data, input output, operator, percabangan, perulangan fungsi, array, string, pointer, object, oriented, dan programming. Ini sudah aku jelasin di awal ya guys. Contohnya variabel yaitu seperti float, double, chart, dan boolean. Kalau input itu adalah cin untuk input dan count untuk output. Seperti itu. Terus operator di sini juga ada plus minus, kali, bagi, sama ini ya persen ya. Cabangan juga sama ada if. Terus yang kedua adalah tip memilih kode C++ dengan rapi. Yang pertama adalah gunakan identitas. Kedua, gunakan nama variabel jelas bukan hanya XY. Pemisahnya, pisahkan fungsi sesuai tugas. Tambahkan komentar seperlunya. Gunakan OP jika data dan fungsi saling terkait. Hindari duplikasi kode. Jadi kalau misal ada kode yang sama atau nama yang sama, dia akan error karena dia akan bacanya nggak jelas, konsisten dalam penamaan seperti itu. Dan di sini aku ada program ya. Ini sudah aku buat program perhitungan sederhana penjumlahan. Dan sini juga ada include iostream terus using space name std. Nah, sini ada cin. Ini fungsinya dibuat input. Kalau con ini adalah untuk hasil ya. Contohnya seperti ini. Kita langsung run aja. Run. Nah, ini sudah proses run.
program matematika plus dan minus. Masukkan angka pertama. Aku mau masukkan angka pertama dalam 4. Dalam sini, sorry. Nah, 4. Terus angka kedua adalah, nah, dia langsung proses perhitungan. Hasil penjumlahan yaitu adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Pengurangan adalah 4 dikurang 2 sama dengan 2. Oke. Ini program yang sangat rapi dan bagus untuk kita bisa pelajarin lebih lanjut. Oke, and the last one, kita di akhir video ini ya, itu adalah tentang langkah lanjutan pembelajaran C++. Oke, di sini aku sudah merangkum beberapa materi ya. Yang pertama adalah One Object Oriented Programming, yaitu OOP. Object Oriented Programming adalah metode pemrograman yang mengatur kode ke dalam bentuk objek yang memiliki data, atribut, dan perilaku match. Konsep penting OOP adalah meliputi kelas, yaitu adalah cetak biru untuk objek. Yang kedua adalah objek instan nyata dari kelas. Yang ketiga adalah encapsulation, yaitu menyembunyikan data. Yang keempat adalah inheritance atau pewaris kelas. Selanjutnya yaitu polymorphism, yaitu adalah banyak bentuk. Yang terakhir adalah abstraction, yaitu tentang fokus hal penting. Ya, selanjutnya kedua adalah STL, yaitu Standard Template Library. STL adalah kumpulan library C++ untuk menangani structure data, algoritma, dan iterator seperti vector, map, sort, and find. Selanjutnya yang ketiga adalah template programming. Template memungkinkan pembuatan fungsi dan kelas generik tanpa harus menentukan tipe data terlebih dahulu. Yang keempat adalah integrasi C++ dengan IoT and hardware. C++ digunakan pada Arduino ESP32 dan STM32 untuk mengatur sistem otomasi IoT, sensor, monitoring, dan robotik. Jadi bahasa C++ itu bisa kalian masukkan ke dalam editor code, yaitu seperti Arduino IDE. Jadi bisa dibuat memprogram Arduino ESP32, ESP82, dan sebagainya sampai ke STM32 seperti itu. Oke, di sini aku sudah ada beberapa program ya tentang C++-nya, yaitu di sini. Tadi aku sudah coba di Arduino. Itu tentang ini. Kon itu adalah masukan, yaitu cin adalah inputan ya. Kon itu adalah angka yang ada di sini. Kalau cin itu adalah input, jadi memasukkan angka kedua seperti itu. Kita lanjut ke install C++-nya ya guys di video selanjutnya. Bye bye. Oke guys, sekarang kita masuk kepada penginstalan ini ya, C++ di VS Code. Oke, langsung aja di sini aku mau menginstal C++ di WinGW ya. Nah, yang pertama ini, aku langsung masuk ke websitenya WinGW. Ntar aku kasih linknya ya di deskripsi. Nah, di sini aku langsung menuju ke ini guys, yang paling atas ya. Paling atas kita langsung install aja. Ini proses penginstalannya. Di sini kita masuk ke dalam ini. Kita langsung ekstrak, pilih file. Kita masuk menuju ke C, ekstrak. Oke, tadi kan sudah terinstall ya. Kita buka ini. Habis itu kita klik bin. Nah, di sini pada alamat barnya di atas ini foldernya kita di copy. Habis itu kita masuk ke environment variable, oke. Nah, kita masuk ke environment variable. Habis itu kita di sini kita path, terus kita edit. Di sini kita klik new, kita pastekan yang tadi.
Habis itu kita okein aja, kita oke, kita oke. Nah, terus di command di sini command prompt. Oke, di command prompt ini kita eh, ketik ini ya, g++ spasi strip version. Nah, di sini untuk C++-nya sudah terinstall. Oke, setelah kita tadi pengecekan ini ya, C++, ini kita masuk kepada VS Code. Nah, di sini aku sebelumnya sudah install VS Code guys, karena untuk menjalankan program-program sebelumnya ya. Nah, di sini kalian menuju ke extension. Nah, di extension ini kalian harus masuk ke kode runner. Nah, ini kan belum terinstall. Kita install aja. Ya, kita install. Ini sudah terinstall. Habis itu kita menuju ke C or C++. Ini juga diinstal guys. Oke. Ini baru proses. Nah, udah install. Habis itu kita menuju ke preference, habis itu ke settings. Kita cek di sini adalah kode runner. Nah, kita geser ke bawah sampai menemukan yang namanya run in terminal. And then kita masuk ke save as bawahnya ya. Jadi run di terminal, jadi bisa di run di terminal, kemudian save all file sebelum di run. Oke. Nah, sudah ada extensionnya ya. Oke, nah di sini aku mau, oke kita coba uji coba aja di sininya, save as dulu, di download aja. Kita menuju ke C++ tes. Itu habis itu di save. Kita nih, ini aku udah buat kita di run. Kita coba run ya guys. Kita pakai yang C++. Nah, sudah bisa guys. Jadi C++-nya sudah berhasil dijalankan. Jadi kita harus pakai yang ini ya, G++ itu guys. Oke, ini berarti kita sudah berhasil install C++. Oke, ini di video terakhir aku akan running Hello World. Yang pertama kita buka file. Kan di sini aku sudah install aplikasi VS Code dan beserta extension C++ ya, dan juga ini installing C++ di laptop aku. Nah, sekarang aku langsung coba aku mau coba program Hello World. Ini kan new. Kalian bisa sih buat folder, cuman kalau dari aku langsung aja taruh di download. Jadi kayak yaudah gitu aja. Pas. Aku udah ada programnya. Nah, jadi di Hello World ini itu kita include, jadi kita memanggil IOStream sebagai library input atau output, terus using namespace standar yaitu int main, terus count-nya adalah print tulisannya adalah seperti ini, outputnya. Jadi nah return ini adalah untuk mengakhiri program. Itu kita pergi yang G++. Benar. Jadi ini sudah berhasil guys. Jadi di sininya tuh, di sininya sudah ada keluar, jadi C++-nya sudah terinstall secara
permanen. Oke. So ini video terakhir di part ke-9 and see you the next part. Bye-bye guys. Terima kasih sudah menonton.